Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan pertengahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Hei seluruh manusia, sebelum engkau lahir, rezeki kamu telah aku tetapkan di langit dan aku janjikan akan diberikan. Kaidah pertama. Dikata Allah, rezeki kita itu udah teratur, gak akan tertukar. Gak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, tidak ada rezeki yang tertukar. Rezeki gak ada yang tertukar. Jadi ini pun memberikan pesan kepada kita, jangan pernah mencuri. Jangan pernah mencuri karena buang-buang energi. Ya mohon maaf, gak akan pernah rezeki kita diambil orang, pasti balik. Pasti balik. Hanya ada rezeki orang dititipkan pada kita, itu ada. Ada. Ini rezeki saya bukan minuman ini? Bukan. Rezeki saya itu kalau sudah masuk ke dalam kerongkongan saya. Mungkin ini rezeki orang, cuman di atas namakan saya saat ini ada di sini. Kalau saya nggak minum, kan yang minum orang lain. Bisa Mas Dimas, bisa yang lain dan sebagainya, itu kan? Oke, jadi yang pertama, jangan pernah kita berpikir untuk berbuat curang demi mendapatkan rezeki. Karena dengan yang baik pun akan dapat. Kalau Anda bisa mendapat dengan cara yang halal, kenapa mencari dengan cara yang haram? Paham ya? Makanya Allah batasi kita, jangan cari yang haram, rugi nanti kamu. Ya sudah, harus dikembalikan lagi kepada yang berhak. Setelah itu menderita juga. Coba bayangkan, bukankah kalau ada orang yang korupsi, ketahuan, ditangkap dia, dikembalikan lagi kemudian apa yang didapatkan? Karena TPPU, ya tindak pidana pencucian uang diambil semua kan? Itu saking sayangnya Allah, jangan menyebar rezeki yang haram, ambil semua, ambil semua, ambil semua. Bahkan yang telah diinvestasikan pun tarik lagi, tarik lagi. Kenapa? Karena ini bersumber dari yang haram. Kalau yang haram berproses terus dipakai lagi kepada yang lain, maka haram akan menyebar keharamannya. Maka yang pertama, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut, karena semua akan diberikan sesuai dengan janji Allah. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tuh. Hai semua manusia, kalau ingin dapat rezeki maka kerja. Ayo cari makan. Allah cuma minta bergerak aja, kerja. Kalau ada keluar dari diri kita untuk bekerja, bergerak aja, rezeki turun. Silakan kreatif, sekarang banyak kreativitas. Ada yang dengan peluit, 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih Om. 10.000, makasih Bos. Tuh, dia jadi bos Anda tuh. Itu aja, sehari dapat berapa gitu. Ya. Jadi kalau bergerak sedikit aja, bergerak tuh dapat. Tapi ingat kata Allah, halalan thayyibah. Ambil dengan cara yang halal. Nanti yang halal itu, kalau Anda dapatkan, thayyibah, cari yang dibutuhkan. Ini yang kedua, ini yang sering banyak salah. Di banyak orang mendapat dengan cara yang halal, tapi thayyibat yang dipraktikkan. Thayyibah itu artinya keluarkan ya rizki yang kita dapatkan itu, kemudian beli yang kita butuhkan, yang bermanfaat untuk kita. Di pola konsumtif itu kata Al-Quran, kalau mau benar-benar yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Kan rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000, tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Poinnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli. Nasi goreng Kebon Sirih yuk jam 11. Anda tinggal misalnya di Bekasi, pengen ke nasi goreng Kebon Sirih. Paksain padahal yang keliling banyak gitu kan. Kejar sampai ke sana macet-macetan. Nikmati aja, entah kita nikmati di sana, nyampe sana tutup. Gak dapat apa-apa. Paham ya? Nah, jadi itu poinnya. Jadi berusaha dengan cara yang halal, Allah kirimkan rezekinya. Apalagi Anda orang beriman. Kalau orang beriman, apalagi tadi hijrah, sudah tobat, itu seketika Allah jamin. Pindah surahnya, pindah ayatnya ke ayat 172. Quran surah kedua, ayat 172. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita 13 menit menuju zuhur. Hai orang-orang yang telah punya iman. Kulu min thayyibati. Jangan pernah pikirkan yang haram. Ingat ya? Lihat sini. Kata Allah, jangan pernah pikirkan yang haram. Kalau Anda nggak pernah pikirkan yang haram,
maka saya akan kirimkan ma razaqnakum, kami yang kirimkan rizkimu, bukan engkau yang sulit untuk mendapatinya. Dia orang beriman tuh kalau nggak pernah pikir yang haram, Allah cepat datangkan. Datang, nanti berkahnya ditambah. Kalau berkah sudah tambah, dapat 100.000 pun sebulan cukup. Saya pernah ke Telas namanya. Telas tuh habis, di Google aja nggak ada. Anak saya yang kecil pengen gembala kambing. Jadi dia dengar kisah Rasulullah menggembala kambing, pengen kambing. Kita bawa ke sana. Di situ Pak Ibu, ada penggembala yang sebulan itu cuma dapat 100.000. Tapi Allahu Akbar, saya berapa kali datang, lihat, merenung, netes air mata. Itu setiap datang, Pak, yang nggak ada tuh ada gitu. Musim buah ada buah, ikan dikeluarin semua, jamu kita. Terus saya tanya, di mana kambingnya? Di belakang katanya. Saya lihat kan, wah begitu dilihat bersih, putih, bersih, dirawat bersih. Tapi yang heran, itu mulutnya ditutup pakai potongan aqua. Yang ada yang setengah liter itu kan, yang ditutup itu cukup ke mulut kambing. Terus saya tanya, ini kenapa ditutup? Ini sakit kambingnya? Bukan sakit Gus katanya, bukan sakit. Kenapa? Ini kambing baru kami bawa dari tempat kami beli. Kami tutup di sana mulut kambing itu dengan potongan aqua supaya di jalan dia tidak memakan yang bukan haknya. Itu saya berhenti dan keluar air mata saya. Saya bilang, saya mengajar hampir tiap waktu, kamu yang praktekkan. Banyak orang mendapat surga tapi Anda yang paling layak. Saya tutup mulut kambing ini supaya nggak makan yang bukan haknya. Banyak orang hadir taklim, menjaga lisannya begitu sulit. Dia jarang taklim, kambingnya pun ditutup mulutnya. Untuk tidak makan yang haram. Makanya rizkinya Allah kirimkan. Baik 100.000 gitu. Gak pernah mengeluh ceria gini. Ada lagi orang penghafal Quran. Wah itu dahsyat itu juga. Jadi kalau Anda kunjungi, istrinya akan berkata, Alhamdulillah ya Allah Ustaz, Allah tuh baik sekali. Abi diberi rezeki banyak banget. Banyak tuh sebulan dapat 500.000. Banyak banget. Kalau Anda kunjungi itu ikan keluar, buah keluar. Apa kerja istrinya? Ngambil suluh di sawah, duduk, bikin, nyiapin ini. Tahu Anda? Istrinya hafal Quran 7 riwayat. Suaminya 30 juz. Anak-anaknya hafal Quran semua. Kalau kita membangun kedekatan dengan Allah tuh yang lain kecil lah, kecil. Bahkan saat harta itu datang tuh kita malah sibuk nggak pakai itu gitu. Dah kasih. Saya tuh kalau belajar ulama kita dulu tuh, masya Allah. Ya, Kiai Haji Nur Ali tuh di Bekasi ada jalan Kiai Haji Nur Ali. Itu Pak, Ibu kalau taklim beliau ada amplop datang tuh kasih banyak tuh. Itu nggak banyak orang tahu. Malamnya dijajarkan begini, santrinya dikumpulkan, buka katanya, buka. Ada yang 5.000, yang 1.000, 10.000 sebagainya. Itu nggak pernah diambil oleh beliau. Kata beliau, ini 10.000 tolong berikan ke madrasah sana. Yang 5.000 wanana yatim. Yang 1.000 janda-janda sekitaran ini. Santuni semua. Hidupnya berkah. Jangan takut. Kalau Anda bisa mendapatkan yang baik, kenapa mesti berjudi? Nah, kalau Anda bisa berbuat yang halal, kenapa mencari yang haram? Kalau Anda bisa jadi orang soleh, kenapa berbuat salah? Tinggalkan yang buruk tadi. Nah, kalau pernah bertobat dan hijrah, alhamdulillah pertahankan tobat dan hijrah itu. Hijrah itu artinya meninggalkan total yang buruk-buruknya. Termasuk tadi hasil judinya, yang dipakai modal. Jangan dipakai modal. Sudah, keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya adalah berikan kepada yang sosial yang umum sifatnya. Setelah itu Anda coba bekerja. Kalau memang nggak ada sama sekali, Anda bisa gunakan itu untuk sementara, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadikan misalnya cari kerja, untuk dapat kerja itu boleh dalam keadaan darurat. Nanti setelah mendapatkan yang baik-baik, cukup itu ini keluarkan. Sambil pertambah sedekah, tambah infaknya, keluarkan zakat kalau sudah masuk ke dalamnya. Itu seperti itu akan menutup yang kurang-kurangnya. Walakum ru'usum ma qad salaf. Ya, yang dulu-dulu akan ditutup oleh Allah. Sudah selesai semuanya. Yang sekarang akan dibuka. Tapi kalau Anda jadikan andalan itu, maka itu tetap akan menanam perasaan buruk di dalam jiwa kita. Jadi kalau harta kotor itu masuk ke dalam tubuh kita, jadinya begini. Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Dia akan beredar dengan darah. Kalau masuk ke telinga jadi daging, dia akan menutup sumber kebaikan. Kalau ke mata, awas. Wa ala absarihim ghishawah, akan menjadi penghalang. Nanti kalau masuk ke dalam tubuh kita, fi qulubihim marad, ada penyakit, maka lengkaplah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau dimakan oleh keluarga, maka jadi bara neraka nantinya. Andanya mungkin merasa biasa, anak-anak mulai sulit diingatkan sholat, mulai sulit baca Al-Quran,
mulai sulit menghafal dan sebagainya.